Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik solih dan solihah di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa kakak ingin menyampaikan untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik solih dan solihah, kali ini kita akan belajar bersama tentang kisah seorang nabi yang disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Nah, siapakah nabi tersebut? Betul sekali, hari ini kita akan belajar bersama tentang sikap disiplin dari Nabi Lut alaihissalam. Sebelum kakak memulai pembelajarannya, terlebih dahulu kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, peserta didik dapat meneladani sikap disiplin Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dua tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik masih ingat gak kita belajar tentang surah Al-Asr? Sekarang, mari kita baca bersama-sama surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itulah 3 ayat dari surah Al-Asr. Kalau boleh tahu, ada yang masih ingat gak pesan penting apa yang terkandung dalam surah Al-Asr? Ada yang masih ingat? Surah Al-Asr memberikan pesan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Nah, memanfaatkan waktu dengan baik itu merupakan salah satu sikap disiplin. Untuk lebih jelasnya tentang sikap disiplin, mari sekarang kita belajar bersama tentang sikap disiplin dari Nabi Lut alaihissalam. Ini dia kisahnya. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Tareh yang merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut selalu mendampingi Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan merintis usaha peternakan. Namun setelah itu mereka berpisah. Nabi Ibrahim menetap di Mesir, sedangkan Nabi Lut menetap di Sadum. Sadum itu daerah perbatasan antara Palestina dan Yordania kalau sekarang. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Lut alaihissalam diutus untuk berdakwah di negeri Sadum. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, tidak mempunyai pegangan agama, dan rendah pula rasa kemanusiaannya. Mereka selalu melakukan kemaksiatan, mencuri, berjudi, merampok, dan yang paling parah adalah mereka menyukai sesama jenis. Yang laki-laki tidak mau menikahi perempuan, tetapi lebih memilih laki-laki. Itu hal yang paling parah dari masyarakat Sadum. Nabi Lut alaihissalam sangat disiplin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, termasuk istri dari Nabi Lut itu sendiri. Dakwah yang terus-menerus dari Nabi Lut membuat kaum Sadum marah dan memusuhi Nabi Lut. Karena kaumnya yang semakin hari semakin memusuhi dan menantang Nabi Lut,
Akhirnya Nabi Lut memohon dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah itu, Allah menurunkan 3 malaikat yang menyamar sebagai remaja laki-laki dan bertamu ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut meminta agar anak dan istrinya tidak memberitahu kepada masyarakat Sadum bahwa di rumah ada 3 tamu laki-laki. Namun istrinya mengingkari dan justru memberitahu kepada masyarakat Sadum bahwa di rumahnya sekarang sedang ada 3 tamu lelaki yang sangat tampan. Masyarakat Sadum pun akhirnya berbondong-bondong datang untuk melihat tamu Nabi Lut. Saat masyarakat Sadum mendatangi rumah Nabi Lut, malaikat yang menyamar sebagai manusia meminta Nabi Lut untuk tetap tenang dan membukakan pintunya lebar-lebar. Apa yang terjadi setelah itu? Kaum Sadum pun masuk, akan tetapi mereka tidak dapat melihat apa-apa karena matanya telah dibutakan oleh Allah. Kemudian setelah itu malaikat meminta Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sadum bersama orang-orang yang beriman. Lalu beliau pergi bersama anak-anaknya dan juga orang-orang beriman yang lainnya. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut bergegas meninggalkan kota Sadum. Tidak lama kemudian, ketika hampir pagi, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Lut yang durhaka. Nah, adik-adik, itulah kisah singkat dari Nabi Lut alaihissalam. Dari kisah tersebut, kita dapat meneladani atau mencontoh sikap dari Nabi Lut, yaitu sikap disiplin Nabi Lut dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Nah, sikap disiplin itu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Di antaranya, yang pertama, disiplin dalam beribadah kepada Allah. Contohnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Yang kedua, disiplin di rumah. Apa yang harus dilakukan ketika kita di rumah? Tidur dan bangun tidur tepat waktu. Kemudian disiplin ketika menjalankan perintah dari orang tua. Disiplin juga dalam membagi waktu antara belajar dan bermain. Jangan sampai waktu belajar lebih sedikit daripada bermainnya. Harusnya belajar yang lebih banyak dibandingkan dengan waktu bermain. Yang ketiga yaitu disiplin ketika di sekolah. Contohnya, datang ke sekolah dan pulang sekolah tepat waktu. Yang kedua, disiplin ketika menjalankan perintah dari Bapak Ibu Guru. Nah, itulah adik-adik beberapa sikap disiplin yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas kita kali ini, yaitu ada 2 tugasnya. Yang pertama, ceritakan kembali di buku tulis kalian tentang kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Ini tadi kan kakak sudah menjelaskan, sudah menyampaikan tentang kisah Nabi Lut. Sekarang giliran adik-adik untuk menceritakan kembali di buku tulisnya masing-masing. Tugas yang kedua, yaitu buatlah tabel seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada tabelnya. Dari tabel ini, nanti adik tinggal mengisi. Ditulis, di sini jam berapa, tidur, bangun tidur jam berapa, sholat subuh jam berapa, dan seterusnya sampai belajar di rumah jam berapa. Ini diisi tiap hari sampai dengan 6 hari. Nah, selama 6 hari itu, kemudian di hari ke-7 nanti, adik-adik tunjukkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing agar diberikan penilaian. Nah, begitulah adik-adik pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.